bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara. Bang, hari ini kamu nggak ke kantor? Ke kantor lah Mi, kan aku rajin, anjay. Najis. Iya sih rajin, tapi sering menjadi traktir gue. Daripada gue jajanin lah, mending buat beli BMW. Mimpi lo nah ketinggian, gaji lo juga kagak cukup. Mi, gini Mi, kan aku bentar lagi ujian kenaikan kelas. Kalau aku dapat 100, aku boleh minta sesuatu nggak Mi? Hah, tiba-tiba? Ya boleh sih, tapi jangan aneh-aneh loh. Hah, seriusan nih Mi? Simple kok, aku mau BMW. Kurang ajar anak ini, dikira murah kali ya? Enggak. Hihihi, canda-canda. Serius amat kan yang ngatur. Mami tahu nggak sih tetangga kita itu yang di bawah? Kan aku pernah lewat rumahnya langsung berangkat sekolah. Nah, kayaknya anaknya lagi ulta lah itu. Nah terus karena aku penasaran, aku lihat dong, nguping bentar lah itu. Terus katanya anaknya minta mobil tau mak. Katanya minta BMW. Awalnya emaknya tuh mau ngiyain tapi agak ragu-ragu, tapi diturutin juga. Nah sekitaran 3 hari kemudian pas aku pulang sekolah, aku ngelihat BMW depan rumahnya Mi. Kayaknya mereka baru beli gitu. Ya aku kaget dong. Tapi gak lama kemudian, pas sekitar seminggu yang lalu aku lihat depan rumah dia lagi, aku ngeliat BMW-nya tuh kayak udah rusak gitu loh Mi. Kayak mau dibawa ke tukang bengkel gitu atau apalah gitu kan. Habis itu aku ngeliat emang itu nangis-nangis gitu sambil ngomongin kayak perhiasan gitu. Berasa ya emaknya tuh beli anaknya BMW pakai perhiasan-perhiasannya itu. Tapi ya aku kagetnya lagi nih ya Mi, masa anaknya tuh baru kelas 2 SMP tapi udah minta yang aneh-aneh loh. Mana mau ke anak yang ngerasa bersalah lagi. Tapi ya setelah kejadian itu aku udah gak ngeliat anaknya lagi. Aku rasa sih dibawa ke asrama atau pesantren gitu ya kan, biar anaknya sadar. Soalnya emang udah parah banget tau Mi. Kayaknya sih udah diomelin bapaknya juga sih. Aku kasihan banget tau Mi, tapi lebih kasihan BMW-nya. Ih, sebanyak apa perhiasan emaknya sampai bisa buat beli BMW kayak gitu? Aneh. Udahlah, namanya juga anak zaman sekarang. Hidup mereka lah gak usah diurusin. Tapi ya jangan lama dulu. Mama tuh gak pernah minta-minta ke orang tua Mami. Mau jajan aja kerja dulu, gak minta tuh ngerebut-ngerebut orang tua. Kamu mah enak sekarang, apa-apa tinggal dibeliin. Ada HP, dulu Mama tuh gak ada zaman-zaman Mama itu, kayak biasa aja. Terserah Mami aja lah. Ya udahlah aku berangkat dulu ya. Kak Keva udah nungguin di depan. Kalau ada pelajaran lain aku pulangnya agak sore. Dari kapan di sini? Lama ya? Baru kok, yaudah ayo berangkat. Cinta begitu hebatnya sebelum ku kenal kamu, dunia pun kelabu dan kadu mengerti cinta yang tak lama. Kita ngapain sih di sini? Nungguin seblak prasmanan ya. Gue lagi dengerin pembicaraan mereka dong sih. Lo tuh mikir gak sih? Heran deh gue sama lo, lemot banget jadi orang. Lihat tuh mereka berdua makin deket aja woi. Kan gue jadi susah deketin Gevan. Mana si Aurel caper banget lagi. Idih najis. Gue masuk duluan ya. Iya, sama lagi. Ya
Udah pergi aja, mereka bicarain apaan sih? Gak kedengeran. Lagian dia ngapain sih berangkat bareng sama Gevan? Perasaan kemarin aja dia berangkat sendiri. Kelihatan banget sih kalau mau caper. Udah lah An, ujung-ujungnya juga lo bakal kalah. Kak Gevan itu udah deket sama cewek. Mending kayak gue deketin Kak Bintang yang belum punya siapa-siapa, anjay. Mak najisnya. Udah lah An, mundur aja. Percuma kalau bikin mereka berantem. Gevan juga gak bakal percaya sama lo. Kelakuan lo ini lo yang sekarang udah jahat banget. Gue yakin Gevan gak bakal percaya sama lo. Percaya deh sama gue. Ya terus kenapa? Kalau gue gak boleh milikin Kak Gevan, orang lain juga gak boleh. Lagi pula, gue jauh lebih kenal Kak Gevan dan lebih tahu tentang dia. Emang Aurel sejauh apa sih kenal dia? Sok banget, mana sok cakep lagi. Cih. Well. Pakai cara apa lo luluhin dia? Hah? Yang penting gue gak pakai cara licik kayak lo. Tapi lihat aja, gue bakal ngerebut Aurel dari lo. Wah, yakin banget lo. Mau pakai cara apa gak deketin Aurel, ha? Pakai cara licik lo itu gak bakal berhasil. Biarpun lo berhasil deketin Aurel, tapi kalau cara lo gak benar, percuma. Lo itu cowok kan, berusaha, bukannya pakai cara licik. Pengecut. Tapi lo juga pengecut, lo gak berani ngeliatin perasaan lo ke Aurel secara langsung. Bahkan dari dulu, lo bisa sedekat ini sama dia, karena lo tuh dijodohin sama dia. Saran gue mah, kalau mau ngatain orang sadar diri dulu lah ya. Kenapa lo diem? Atau nyatanya emang bener ya lo itu pengecut? Gue bakal buktiin kalau gue berani nyatain perasaan gue. Wah, gede juga nyali lo. Kita taruhan. Kalau Aurel nerima lo, dia bakal jauhin dia. Tapi kalau dia nolak lo harus jauhin dia. Gimana? Deal? Oke, deal. Siapa takut? Lihat aja, lo bakal kalah sama gue. OMG An, gue gak salah denger kan? Mereka taruhan woy. Kalau sampai Gevan bisa nebak Aurel, lo bakal makin sulit buat deketin Gevan. Iya sih, gue juga tahu kalau rencana gue bakal makin susah. Pokoknya nanti pas jam istirahat, gue mau ngomong sesuatu sama Ziandra. Pokoknya Ziandra gak boleh kalah. Kalau dia kalah, gue bakal susah deketin Gevan. Udahlah, ayo cabut. Males gue di sini. An, tungguin. Lo mau bikin rencana lagi? Rencana lo jangan aneh-aneh ya. Kalau bahaya gue gak mau ikut-ikutan. Ana lo denger gak sih? Jangan nekat lo. Enggak sih. Yang sudah selesai silakan maju ke depan ya. Jangan ada yang nyontek. Wah anjir, gimana nih? Susah banget lagi tugasnya. Rel, bantuin gue please. Aurel. Siapa itu yang di belakang? Jangan ngobrol-ngobrol ya. Atau keluar dari kelas saya. Iya maaf. Capek ah. Anjir, gimana cara gue ngerjainnya, cowok? Bu, saya udah selesai nih. Cepet banget. Coba mana sini lihat. Wah, benar semua. Rajin-rajin dan belajar Siska. Apalagi kan bentar lagi ujian. Ya udah ini. Siap, Bu. Saya mau selalu belajar tiap hari. Anjir lo bocah gak capek apa? Oh sis, tutor lah sis biar pinter kayak lu. Halah, pernah nyontek tuh, Bu. Sudah jangan ribut, kalian ini hanya hal sepele saja. Fokus aja kerjakan tugas kalian ya. Waktu kalian dengan 30 menit lagi. Jangan ada yang nyontek atau ribut atau saya kasih nilai 0, paham? Nggak bisa nyontek kan lo, rasain, makanya belajar. Lo bisa diem gak sih, Nas? Agak susah juga. Sumpah ya susah banget anjir. Kayak pelajaran kali ini tuh gak masuk di otak gua. Dih, baru gitu doang juga lama amat lo. Itu malonya aja yang bego. Astagfirullah, apalagi ntar ujian lo. Aduh girls, gini ya. Gue tuh udah tiap hari belajar. Cuman nih otak gue aja yang gak nyampe. Bukan karena gue bego. Bantuin gue kek. Ya sama aja kocak, makanya kalau lagi belajar itu pakai otak, bukan pakai mulut. Udah, gak usah mikirin pelajaran, lapar nih gue, kantin yuk. Hei, udah deh, tapi traktir gue ya. Dih, nice.
Nes, lu ngerasa gak sih sebelah kali ini tuh rasanya lebih enak gitu gak sih? Jadi kayak bumbunya tuh lebih berasa gitu daripada yang kemarin. Yang kemarin tetap enak sih, cuman ini lebih enak aja. Sorry, gue tadi nggak fokus ke lo. Iya sih bener kata lo, sebelah lebih enak daripada yang kemarin. Mungkin aja ditambahin kali resepnya. Saya dulu. Hehehe, sabar dong, sabar, nggak usah ribut, saya pasti bikinin kok. Tangan saya kan cuma 2, sabar dong, antri. Rang, lo sadar gak sih Sarendra ngeliatin lo terus dari tadi? Perasaan lo aja kali, bisa aja kan dia ngeliat ke orang lain. Aduh Rel, kalau firasat gue mah ya, ini pasti Zarina juga suka sama lo. Tapi ingat ya Rel, lo cocok sama Gevan. Pokoknya mau ada sama siapapun, gue bakal tetap dukung kapal gue. Cih, Giro, apaan tuh? Cih, iyalah, pura-pura gak tau ya lo sama Givan lah. Apaan sekalian dijelas lo? Gue minta bantuan lo, kali ini serius dan ini yang terakhir kalinya gue minta bantuan lo. Tapi ini harus berhasil. Apa? Gimana lagi? Bosan anjir. Tih, dengerin dulu napa. Gini ya, bukannya gue lancang ya, tapi aku gak sengaja denger pembicaraan lo sama Gevan. Lo ngajak dia taruhan kan, kalau misalkan Aurel nerima Gevan, lo bakal jauhin Aurel. Nah, permasalahannya itu, kalau beneran diterima, gue bakal susah deketin Gevan. Lagi, gue gak yakin rencana lo bakal berhasil. Ya kan tadi gue bilang serius, kalau berusaha pasti berhasil lah. Emangnya lo mau Aurel diambil sama Gevan? Gak mau kan? Udahlah, ikutin aja rencana gue yakin lu kali ini bakal berhasil. Lu gak percayaan banget sih sama gue? Aneh. Anak baru kenal dari SMP aja udah merasa paling lama kenal dia. Emang lo siapanya dia sih, An? Dan asal lo tau ya, Gevan sama Aurel itu udah kenal dari kecil. Ya mereka emang gak deket, tapi waktu mereka itu udah ngejodohin mereka dari waktu masih bayi. Jadi gue rasa lah emang udah gak ada harapan. Mereka emang gak pernah akur dan mungkin emang gak pernah saling suka. Tapi gue gak tahu juga sih. Dan kalau lo masih mikir lo masih punya harapan sama dia, enggak, lo itu salah. Mendingan menjauh aja dari Gevan. Masih banyak cowok lain selain dia. Lagian dia juga gak tertarik sama lo. Lagian lo ngapa sih ngejar-ngejar cowok yang bahkan dia gak suka sama lo. What? Jadi gue emang gak ada harapan gitu sama Gevan? Lo jangan bercanda deh sama gue. Gue serius anjir. Iya, gue serius. Enggak bisa gini. Tapi mereka belum tunangan kan? Kalau mereka belum tunangan, gue masih ada harapan dong harusnya. Gue masih bisa pakai cara lain. Gue selagi mereka belum tunangan gak masalah. Biarin aja mereka pacaran, gue gak peduli. Gue masih bisa dapet Gevan kan? Gak bisa gini dong. Harapan gue selama 5 tahun ini masa hancur gitu aja cuman gara-gara dia. Bahkan dia aja gak tertarik sama Gevan. Lo tuh kasih saran kek. Santai anjir, ngerat lo. Gak usah tantrum kali segitunya amat lo. Sini duduk. Ih, lo tuh gak ngerti perasaan gue tuh gimana. Coba deh lo bayangin lo di posisi gue. Lo udah suka sama orang itu bertahun-tahun, tapi malah hancur gitu aja. Dan orang yang lo suka itu sekarang udah sama orang lain. Coba deh lo bayangin, sakit anjir. Dan gue tau lo juga suka kan sama Aurel, jadi berusaha lah please, demi gue. Seharusnya lo tadi gak usah ngajak dia taruhan. Jadi gue gak mau ketir-ketir kayak gini. Soalnya gue tuh udah bener-bener kecintaan lo sama dia. Oke, ya gue paham perasaan lo. Tapi ya mau gimana lagi? Tau dah galau gue. Ya gimana gitu kek, berusaha. Ya coba deh lo pikir sendiri. Gue gak kerasin dia selama 5 tahun ini, dan dia sekarang hancur gitu aja. Cayalah, segitunya amat loh. Iya, gue tahu kok perasaan lo gimana. Ya udahlah, gak usah ditangisin. Emangnya dia tahu lo nangisin dia? Enggak kan? Udah, lupain aja. Emangnya lo gak capek mencintai orang sendirian? Lagi pula, masih banyak cowok lain di luar sana yang lebih mencintai lo. Kalau lo suka sama orang lain, cari yang bener-bener tulus sama lo, bukan cuma mandang muka lo. Paham kan maksud gue? Iya, gue paham maksud lo. Dari semua omongan lo itu ada benernya juga sih. Kenapa ya gue sebego itu? Gue tuh mencintai orang sendiri yang selama ini, dan gue gak sadar, dan gue terus ngejar-ngejar dia. Gue terlalu berharap banget sama dia. Gue gak mikir kalau kedepannya ya gue bakal sesakit itu. Apalagi gue harus ungrass. Pelan-pelan pasti bisa kok. Dan kalau lo udah bener-bener ngelupain Gevan, minta maaf sama Aurel. Gue liat-liat lo tuh kayak benci banget sama Aurel. Gue nyuruh lo minta maaf sama dia biar dia tahu kalau lo udah berubah. Guys, gue ke toilet bentar ya. Ih, gue gak salah lihat kan? Itu kayak Ana sama Zarendra deh. Kok mereka bisa deket banget ya? Kenapa gue baru tahu anjir? Ih, udah pasti sih ini si Ana yang menggatal duluan. Dasar buaya. Heran deh gue sama sifatnya. Setiap cowok yang deket sama gue pasti dia rebut. Kejelas. Gue foto aja kali ya. Sip deh, gue dan ke Gevan
Woi Evan, gue ada berita baru nih. Berita apaan dah? Penting gak? Dibilang penting juga nggak penting sih. Tapi lo harus tahu pokoknya. Iyalah, gue kira apaan? Tapi ini penting, biar kalau dia deket-deket sama lo menjauh. Lo lihat aja sendiri, Zarendra aja diembat sama dia. Ya emang kenapa kalau dia deket-deket sama gue? Gue cemburu ha? Hah, ini enggak ya, gue gak cemburu. Gue cuma gak suka aja deket-deket sama dia. Yaelah, jujur aja kali. Ya kalau lo gak suka berarti lo cemburu, jujur aja sayang. Apalah, gak ada hubungan komentar sayang. Lo siapa yang proy? Ya udah kalau gitu, ngomong gak jadi pacar gue. Oga, sumpah ya, lo cowok terangnya yang gue temuin. Minimal tuh kalau menembak cewek tempatnya perlu sedikit kayak ada konsepnya gitu kayak. Ya udah, maunya gimana? Tembak gue ada banyak orang di sekolah ini, berani gak lo? Tanpa lo bilang kayak gitu juga mau gue lakuin. Gak usah kemana nantangin, gue cuma bercanda ya. Lagian malu juga lah, jangan terlalu drakor-drakor kan. Ya udah gak apa-apa. Ya apa sih, gue cuma bercanda, jangan dibawa serius. Keselin. Ya udah iya sayang, maaf ya. Mau apaan lo pasti? Dengerin dulu, gue ngomong serius. Lo masih anggap gue temen. Jujur aja, gue anggap lo lebih dari temen. Tapi gue gak maksa perasaan lo kok. Dan kalau lo belum bisa terima gue, gak apa-apa, kita batalin aja perjodohan ini. Gak usah dipaksa. Ya bukan gitu, gue juga gak mau ngecewain ortu gue. Ya jalanin aja dulu. Pasti bisa kok gue nerima lu. Tadi lu bilang lo nganggap gue lagi. Udah lupain aja perkataan gue tadi, kita jalanin aja dulu. Kedepannya bisa dipikirin lagi. Ya udah deh. Lo ngapain masih megang gue? Sana-sana jauhin tangan kotor lo itu, jijik tau nggak? Wah parah sih lo sumpah, lo tuh gak bisa diajak serius apa? Ya suka-suka gue lah, lu sape.